Hello guys, let me introduce myself. My name is Muhammad Abdullah Rahmat Prastomo with MAN 2441101 sequence. I'm from Management 24A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengujian statistik membuka keputusan berbasis data. Nah, dari observasi sederhana menuju kesimpulan yang dapat diandalkan, pengujian statistik adalah jembatan antara data sampel dan kebenaran populasi. Jadi itu adalah pengertian singkat mengenai pengujian statistik. Nah, step berikutnya, kekuatan pengujian hipotesis. Fondasi statistik inferensial. Pengujian statistik adalah inti dari statistik inferensial, memungkinkan kita menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel yang lebih kecil dengan tingkat kepercayaan terukur. Nah, metode pengambilan keputusan formal bukan sekedar observasi biasa. Pengujian statistik menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk membuat keputusan yang andal, menghilangkan subjektivitas dalam analisis data. Nah, yang berikutnya, penerapan lintas bidang esensial untuk memvalidasi klaim, memprediksi hasil, dan membuat pilihan yang tepat, mulai dari riset, medis, ekonomi, pendidikan, hingga ilmu sosial dan teknik. Nah, di set berikutnya ada blok pembangun uji statistik. Nah, setiap pengujian statistik dibangun di atas elemen kunci yang bekerja bersama untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya. Nah, yang pertama ada hipotesis nol atau HO. Klaim awal yang menyatakan tidak ada efek, perbedaan, atau hubungan. Contohnya, rata-rata penghasilan karyawan dengan 5 juta rupiah. HO atau hipotesis nol selalu diasumsikan benar hingga ada bukti yang cukup untuk menolaknya. Yang kedua ada hipotesis alternatif HA. Klaim tandingan yang menyatakan ada efek perbedaan atau hubungan. Contohnya, rata-rata penghasilan karyawan kurang lebih 5 juta rupiah. Inilah yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Yang ketiga, tingkat signifikansi. Ambang probabilitas yang diterapkan sebelumnya umumnya 0,05 atau 5% sebagai batas untuk menolak HA atau hipotesis nol semakin kecil tingkat signifikansinya, semakin ketat ketika penolakan hipotesis nol. Nah, yang keempat, p-value, probabilitas mendapatkan data sampel yang sama ekstrimnya dengan hasil aktual dengan asumsi hipotesis nol benar jika p-value kurang dari tingkat signifikansinya, maka hipotesis nol ditolak, artinya temuan kita dianggap signifikan secara statistik. Nah, di step terakhir ada uji statistik utama dan penerapannya. Berbagai jenis uji statistik dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda. Pemilihan uji yang tepat bergantung pada jenis data, distribusi, dan tujuan analisis. Pengujian hipotesis, kerangka kerja menyeluruh untuk pengambilan keputusan berbasis sampel data, landasan dari semua metode uji statistik lainnya. Uji parametrik, uji T, dan uji Z digunakan saat data memenuhi asumsi tertentu seperti distribusi normal. Uji T sangat penting ketika variansi populasi tidak diketahui, terutama pada sampel kecil. Uji non-parametrik diterapkan ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik, berfokus pada peringkat atau frekuensi, sehingga lebih fleksibel untuk berbagai jenis distribusi data. Yang terakhir ada uji asosiasi dan komparatif. Uji korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel, sementara uji komparatif menentukan apakah terdapat perbedaan signifikansi antara dua kelompok atau lebih. Jadi itulah materi singkat mengenai penguji statistik. Thank you.